Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil studi pustaka kami yang berjudul Estimasi Difusivitas dan Koefisien Perpindahan Massa untuk Pengeringan Buah Pir atau Pirus Communis L. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nabilah Adawiyah Swasana, Aryana Wafanifah, Isma Aliyatu Saadah, dan saya sendiri Marsal Karbela. Berikut merupakan subtopik bahasan yang akan dijelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama ada pengantar, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode pembahasan, kesimpulan, serta penutup. Selanjutnya saya akan membahas pendahuluan dari studi pustaka kali ini. Pir atau Pirus Communis L adalah buah asli dari zona beriklim sedang. Pada buah pir terkandung zat seperti serat pangan, vitamin C, vitamin E, provitamin A, tembaga, kalsium, fosfor, niasin, dan hidrogen peroksida yang baik untuk gigi. Buah pir merupakan buah yang digemari di Indonesia sebab tingginya konsumsi masyarakat Indonesia pada buah pir yang dibuktikan dengan adanya impor yang mencapai 69.000 ton di tahun 2012. Pengeringan konvektif pir adalah metode penanganan pasca panen untuk menghindari atau meminimalisir kerusakan terhadap buah pir. Dari sudut pandang bidang teknik, penting untuk memahami proses kompleks yang terjadi selama proses pengeringan. Selama pengeringan, terjadi perubahan yang mempengaruhi sifat perpindahan massa produk, seperti difusi massa dan koefisien perpindahan massa. Studi pustaka ini bertujuan untuk menentukan perpindahan massa pada buah pir varietas D. joaquina dalam udara panas pengeringan yang dilakukan dalam pengering konvektif. Selanjutnya merupakan tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu mengenai buah pir. Pir atau dengan bahasa Latin disebut Pirus Communis L adalah buah asli dari zona beriklim sedang dan dibudidayakan di Eropa. Kebanyakan tanaman pir tahan terhadap suhu dingin, antara minus 25 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius pada musim dingin. Terdapat kurang lebih 30 spesies utama buah pir. Salah satu spesies utama yang sering dikembangkan adalah pir Eropa. Pir Eropa mempunyai bentuk bervariasi dan bentuk menyerupai apel sampai bentuk teardrop. Warna kulit bervariasi dari kuning cerah, hijau, merah, sampai coklat. Kemudian yang kedua adalah pengeringan konvektif. Pengeringan konvektif atau konvektif drying merupakan salah satu metode pengawetan yang paling umum digunakan, terutama untuk produk yang sangat mudah rusak seperti buah dan sayuran. Pengurangan kadar air dan aktivitas air selama pengeringan memungkinkan untuk menstabilkan aktivitas mikroba dan secara signifikan memoderasi proses deteriorasi lainnya. Dalam proses ini, beberapa mekanisme perpindahan panas dan massa terjadi, tetapi difusi di dalam produk dianggap sebagai faktor dominan yang mengendalikan perpindahan uap air dari dalam produk ke permukaannya. Kemudian, air ditransfer dari produk dan antarmuka udara ke aliran udara secara konveksi. Kecepatan pengeringan dipengaruhi oleh panas yang diberikan, kecepatan pelepasan kelembaban dari permukaan produk, dan kecepatan penghilangan kelembaban dari daerah sekitar produk. Selanjutnya yaitu perpindahan massa. Transfer massa atau perpindahan massa juga dapat disebut sebagai perpindahan suatu komponen dari satu lokasi ke lokasi yang lain dikarenakan adanya ketidakseimbangan konsentrasi. Transfer massa atau perpindahan massa juga dapat didefinisikan sebagai gerakan molekul-molekul dari elemen fluida yang disebabkan adanya suatu gaya pendorong atau driving force. Koefisien perpindahan massa, terutama interface mass transfer, sering merupakan faktor yang menentukan proses kecepatan. Barker dan Preble 1960 menyebutkan bahwa koefisien perpindahan massa atau K tidak tergantung ukuran partikel dan bilangan Smith, tetapi dipengaruhi oleh Reynolds pengaduk. Selanjutnya, berdasarkan penelitian Guene dan Barokah tahun 2013, terdapat beberapa parameter yang diketahui, yaitu pengeringan konvektif pada buah pir berbentuk bola berdiameter 5 cm dikeringkan dalam WTB binder dengan suhu 60 derajat Celcius dan 70 derajat Celcius. Laju volume udara dalam ruang pengeringan sebesar 300 meter kubik per jam dengan kecepatan aliran udara pengering sebesar 1 meter per second. Variasi waktu pengering yang digunakan yaitu 225 dan 360 menit. Kemudian, data rata-rata kadar air ini dihitung dengan halogen moisture analyzer. Selanjutnya, terdapat beberapa parameter yang perlu dihitung dalam penelitian yang dilakukan oleh Guene dan Barokah tahun 2013. Yang pertama ada rasio kelembaban, yang kedua ada bilangan Biot, dan yang ketiga ada bilangan Dinser untuk mendapatkan koefisien massa konvektif. Selanjutnya, terdapat beberapa persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan oleh Guene dan Barokah tahun 2013. Tahap pertama, yaitu mencari nilai kandungan air buah pir pada tiap waktu pengeringan menggunakan model kedua fix dengan persamaan yang tertera pada persamaan nomor 1. Selanjutnya, nilai konstanta pengeringan K dan lag faktor K0 ini ditentukan menggunakan persamaan Henderson dan Pabis pada persamaan nomor 2. Setelah itu, nilai koefisien difusi dapat dihitung dari kemiringan grafik linearisasi fungsi MR dengan rumus yang tertera pada persamaan nomor 3. Nah,
Untuk menentukan koefisien transfer massa, terlebih dahulu dihitung bilangan Dinser atau DI berdasarkan persamaan nomor 4. Selanjutnya, besarnya bilangan biot dapat dihitung berdasarkan persamaan nomor 5. Dari besarnya bilangan biot ini dapat ditentukan besarnya nilai koefisien transfer massa dengan menggunakan persamaan nomor 6, dengan syarat nilai yang tersaji dari bilangan biot ini harus lebih dari 0,1. Setelah itu, hasil perhitungan akan dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gwynedd dan juga Baroka tahun 2013, serta ditentukan temperatur paling efisien untuk pengeringan berdasarkan besarnya parameter yang didapat. Baik, selanjutnya ialah langkah 1 pembahasan. Dilakukan linearisasi grafik nilai MR hasil eksperimen oleh Gwynedd dan Baroka 2013 sehingga didapat grafik bersama nilai pada grafik di sebelah kanan. Nah, dapat dilihat ada kemiringannya dan juga interceptnya. Nah, kemudian pada langkah kedua, koefisien pengeringan didapatkan dari kemiringan grafik dan kemudian lag faktor juga didapat dari eksponen dari intercept grafik. Nah, konstanta pengeringan oleh Gwynedd et al. 2007 untuk pir varietas S. Bartholomew berkisar antara 5,7 kali 10 pangkat min 6 dan juga 1,103 kali 10 pangkat min 5. Nah, hal ini lebih rendah dari nilai yang didapat pada penelitian ini. Kemudian lag faktornya juga bervariasi dari 0,6 hingga 2,2 tergantung pada sistem pengeringan, masih dalam kisaran yang sama seperti yang ditemukan pada pir de Jacquina. Nah, hal ini menunjukkan adanya peningkatan konstanta pengeringan ketika suhu dinaikkan dari 60 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Kemudian langkah ketiga yaitu dihitung nilai difusivitas efektif melalui grafik linearisasi MR dan rumus berikut ini. Nah, dari rumus berikut kita dapatkan bahwa kemiringan suatu grafik tadi yang telah dilinearisasi itu hasilnya sama dengan negatif difusivitas efektif dikali pi pangkat 2 per radius pangkat 2. Nah, didapatkan hasilnya seperti pada tabel di bawah. Nah, menurut Gwynedd dan Baroka 2013 itu mereka mendapatkan nilainya sebesar 8,6 kali 10 pangkat min 10 dan 11,8 kali 10 pangkat 10 untuk suhu 60 derajat dan 70 derajat Celcius. Nah, nilai pada perhitungan kami lebih tinggi dibanding dengan hasil perhitungan mereka. Walaupun begitu, kedua hasil menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai difusivitas efektif seiring dengan meningkatnya temperatur pengeringan sebesar 10 derajat. Jadi, untuk pembahasan langkah 4 kali ini, bilangan D mendefinisikan efek dari kecepatan alir fluida di sekitar lingkungan terhadap pemanasan. Semakin tinggi suhu, maka efek kecepatan alir fluida di sekitar akan semakin rendah terhadap pemanasan. Nah, dari D yang didapatkan oleh percobaan, didapatkan hasil bahwa dari suhu 60 derajat Celcius, nilai D-nya sebesar 11750,96, sedangkan yang 70 derajat Celcius yaitu sebesar 52.251,49. Nah, berdasarkan percobaan yang didapatkan Gwynedd dan Baroka 2013 ini, nilai D yang didapatkan menurun semakin tingginya suhu. Penelitian Gwynedd Baroka 2013 juga memberikan hasil yang berbeda, ditunjukkan dengan kedua bilangan yaitu bilangan biot dan koefisien transfer massa memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan perhitungan. Nah, untuk nilai bilangan biot tersendiri itu nilainya tidak berbeda secara signifikan yaitu sebesar 0,3117 dan untuk yang 70 derajat Celcius sebesar 0,3518. Kenapa? Karena perbedaan nilai R atau radius yang digunakan, di mana radius pada penelitian memiliki nilai 2 kali lebih besar. Nilai radius yang semakin besar ini akan memberikan efek dampak terhadap nilai D yang lebih kecil dan berimbas pada nilai bilangan biot. Bilangan biot itu sendiri adalah hubungan ukuran laju konduksi panas internal dalam padatan dengan ukuran laju konveksi internal. Sedangkan koefisien massa konvektif yaitu merupakan gambaran efisiensi keberlangsungan proses. Nah, koefisien massa konvektif sendiri yaitu untuk HM yaitu pada suhu 60 derajat Celcius lebih besar dibandingkan pada untuk suhu 70 derajat Celcius. Kenapa? Karena semakin tinggi suhunya maka keberlangsungan proses dianggap tidak efisien pada penelitian Gwynedd dan Baroka 2013 kali ini.
Kesimpulan yang didapatkan yaitu kenaikan suhu berasal dari peningkatan dalam nilai difusivitas. Hal ini menunjukkan pengaruh suhu pada efisiensi perpindahan massa internal. Hal ini juga terjadi pada koefisien perpindahan massa yang mengalami peningkatan dengan kenaikan suhu karena efisiensi yang lebih tinggi dari perpindahan kelembapan pada permukaan pir. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.